Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabil mustafa. Anak-anak Ustadz kelas 12 MA Perguruan Islam Arisalah, jurusan IPA dan IPS, dimanapun berada. Kita bersyukur kepada Allah. Salawat dan salam untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak Ustadz yang dimuliakan Allah, insya Allah pada kesempatan kali ini Ustadz akan jelaskan dengan ringkas makna dan beberapa kandungan serta pelajaran yang bisa kita ambil dari firman Allah dalam surat Al-Furqan ayat 67. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka lam yusrifu, mereka tidak berlebih-lebihan, walam yaqturu, dan mereka tidak juga bersifat kikir, wa kana baina dzalika qawama, akan tetapi di antara keduanya yaitu berlaku sewajarnya. Makna umum yang terkandung dalam ayat ini adalah ajaran dan tuntunan dari Al-Qur'an agar setiap muslim bersikap bijak dalam membelanjakan harta mereka, tidak berlebih-lebihan sehingga jatuh kepada pemborosan, tidak juga terlalu perhitungan sehingga nanti jatuh ke sifat kikir dan pelit. Kalau kita mundur ke beberapa ayat sebelumnya, kita akan menemukan firman Allah, wa ibadur rahman, dan hamba-hamba pilihan Allah yang maha pengasih. Jadi ayat 67 ini merupakan salah satu sifat atau karakter yang dimiliki oleh hamba-hamba pilihan Allah. Sifat mereka yaitu lam yusrifu wa lam yaqturu. Dalam membelanjakan harta, mereka bersikap bijak, bersikap pertengahan, tidak berlebih-lebihan dan tidak pula pelit. Di antara ahli hikmah ada yang mengatakan kemuliaan itu akan didapatkan seseorang dengan bersikap seimbang dan pertengahan. Mungkin di antara kita juga sering mendengar khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara adalah yang pertengahan. Terkait dengan tafsir ayat ini, ada hal menarik yang disampaikan oleh ulama kita. Di antara ulama ada yang menjadikan standar berlebih-lebihan atau tidaknya seseorang dalam membelanjakan harta adalah standar ketaatan dan kemaksiatan. Jika seseorang membelanjakan hartanya dalam rangka ketaatan, maka sebanyak apapun harta yang dibelanjakan itu tidak dianggap sebagai sifat yang berlebih-lebihan. Tetapi sebaliknya, jika harta itu dibelanjakan dalam hal maksiat, sekecil apapun harta itu dibelanjakan, maka itu sudah dianggap sebagai perbuatan maksiat. Kita ingin menyampaikan contoh kecil tentang bagaimana sikap sederhana dalam kehidupan ini. Kita berikan misalnya contoh dalam hal berpakaian. Sebahagian orang ada yang sangat suka dan hobi mengoleksi pakaian-pakaian bermerek lagi mahal. Tujuannya adalah agar ketika mereka memakai pakaian tersebut, semua mata tertuju kepada mereka, agar semua orang memuji keindahan pakaian mereka. Bahkan mereka juga ingin dianggap sebagai orang kaya raya. Di sisi lain, ada juga orang yang punya harta cukup, tapi mereka justru memakai pakaian yang boleh dikatakan tidak layak dan tidak pantas, sehingga mereka jadi bahan cemoohan oleh orang lain. Kedua hal ini tentu tidak baik. Memakai pakaian yang mahal, yang mewah dengan harapan mendapat pujian dari orang lain tidak bagus. Memakai pakaian yang membuat kita dicela, dicemoohi oleh orang lain juga tidak pas. Maka yang terbaik adalah memakai pakaian yang sewajarnya, sepantasnya, selayaknya, tidak dengan niat ingin dipuji, dan tidak pula pakaian yang membuat kita ketika memakainya dicela oleh orang lain. Demikian juga semestinya dalam hal-hal yang lain. Dalam hal makanan, kita juga harus berperilaku sederhana. Dalam hal tempat tinggal, kita juga harus berperilaku sederhana. Kalau misalnya ada godaan dari hawa nafsu, ada bujukan dan rayuan setan,
agar kita terjerumus kepada perbuatan berlebih-lebihan dalam menggunakan harta. Ada dua hal yang bisa kita lakukan agar kita terhindar dari sikap berlebih-lebihan. Hal pertama adalah kita harus ingat bahwa dunia ini adalah dar taklif dan darul amal. Di dunia ini Allah menugaskan kita untuk beramal, untuk berbuat. Dunia bukan darul jaza, bukan tempat menerima balasan. Jadi di dunia ini, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, nanti di akhirat Allah akan minta pertanggungjawaban kepada kita. Setiap rupiah yang kita keluarkan, setiap rupiah yang kita belanjakan, nanti Allah akan bertanya kepada kita. Kita akan diminta pertanggungjawabannya. Ini hal yang pertama. Hal kedua, kita bisa mengingat bahwa Allah menyediakan pahala yang sangat besar untuk orang-orang yang berinfak. Daripada harta digunakan untuk hal-hal yang mubazir, untuk pemborosan, lebih bagus harta ini diinfakkan untuk orang-orang yang membutuhkan. 1.000 rupiah yang kita infakkan untuk ketaatan bisa menjadi penyebab kita masuk surga. 1.000 rupiah yang kita belanjakan untuk hal yang tidak bermanfaat atau bahkan untuk maksiat bisa jadi menjadi penghalang bagi kita untuk masuk surga. Atau bisa jadi 1.000 rupiah tadi akan menarik kita ke dalam neraka. Jadi seperti itu. Maka terkadang dalam kehidupan ini kita merasa miris dan sedih melihat sebahagian orang membelanjakan hartanya dalam jumlah hal yang besar untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Membeli pakaian yang mahal dalam jumlah yang banyak hanya untuk koleksi, hanya untuk berbangga. Membeli makanan yang mahal hanya untuk pamer. Kemudian makanan ini tidak mereka makan. Namun dari sisi lain kita menemukan banyak saudara-saudara kita yang sangat sulit menemukan sesuap nasi. Bahkan di antara mereka sangat sulit bisa mencicipi daging. Barangkali mereka hanya bisa makan daging ketika Idul Adha. Alangkah lebih baik daripada bersikap boros, berbelanja melebihi kebutuhan, harta ini diinfakkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kalian ketika dia tertidur dalam keadaan kenyang, sementara tetangganya kelaparan. Kita berharap dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah bimbing kita untuk bersikap bijak dalam menggunakan harta. Mudah-mudahan kita bisa menjadi pribadi yang sederhana, tidak berlebih-lebihan, dan tidak pula bersikap pelit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.